Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrianti, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan slogan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani harus tetap menjadi rujukan bagi semua guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru sebagai role model di kelas dan di sekolah harus mampu menjadi teladan bagi murid dan warga sekolah, mampu membangun motivasi serta semangat belajar dan semangat untuk melakukan perubahan, baik perubahan pola pikir, pola sikap maupun perilaku, pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses untuk membentuk kebudayaan dan membangun peradaban. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, karena kebudayaan dapat membentuk suatu peradaban. Oleh karenanya, dalam pendidikan harus terbentuk perubahan yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan harus dapat melahirkan budi pekerti yang merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya manusia. Pendidikan harus dilakukan secara holistik, seimbang, dan kontinu, menghargai keberagaman, dan harus memerdekakan. Karena mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Dalam melakukan perubahan pada proses pendidikan, kita harus mengacu pada 3 filosofi perubahan, yaitu yang pertama, kodrat keadaan, terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus menyadari setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda, potensi yang berbeda. Kodrat zaman yang dialami oleh anak juga berbeda. Saat ini kita berada di era kemajuan teknologi dan informasi, sehingga pada saat kita melakukan pendidikan dan pembelajaran harus disesuaikan dengan tuntutan era abad 21 yang menuntut setiap anak berkembang mengikuti kemajuan teknologi serta memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Prinsip yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Dalam melakukan perubahan, kita harus mengacu pada asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, yang menghargai keberagaman dan dilakukan secara terus-menerus. Murid harus dipandang seperti planet yang beredar pada sistem galaksi Bima Sakti. Setiap planet beredar pada sistem tata surya dengan kecepatan rotasi yang berbeda, tapi terus-menerus bergerak sesuai dengan orbitnya masing-masing. Yang ketiga, apa yang akan dirubah? Yang harus dirubah adalah budi pekerti yang meliputi cipta atau pikiran, rasa, hati, dan karsa atau tenaga, yang harus dirubah secara holistik melalui pembelajaran yang berpihak pada murid melalui olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga, dan pendidikan karakter. Anak tidak hanya memiliki kompetensi dan keterampilan yang dipersiapkan untuk menghadapi abad 21, tapi juga memiliki karakter yang baik sesuai dengan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran, kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, menghargai keberagaman potensi dan latar belakang murid, serta mampu mengembangkan potensi murid untuk bisa menghadapi tuntunan zaman di era industri teknologi 4.0. Guru harus berperan seperti petani yang mampu menumbuh suburkan tanaman dengan baik, dengan cara yang baik, di tempat dan lingkungan yang baik, dan harus mencegah atau menghilangkan hama yang dapat merusak tanaman. Biarkan tanaman padi tumbuh suburkan menjadi padi. Jangan berharap tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya. Berikutnya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Guru harus mampu menuntun murid dan harus berhamba pada murid.
Guru harus mampu mengarahkan murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, menumbuhkan budi pekerti yang baik, melakukan pelayanan yang terbaik, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan murid, sehingga murid merasa nyaman dan senang dalam melakukan proses pembelajaran. Semboyan ingar sosung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah menjadi penyemangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi, harus tetap diterapkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Sebagai murid, harus bersikap sopan, santun, terbuka, dan memiliki akhlak yang baik terhadap gurunya. Dahulukan adab sebelum ilmu, itu menurut agama. Tetap semangat dalam belajar dan memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan potensi dirinya, meningkatkan prestasi akademiknya, serta harus siap menghadapi perubahan zaman. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, guru harus berfokus pada potensi murid, karena setiap murid memiliki potensi yang berbeda dan kodrat keadaan yang berbeda, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Guru juga harus menyadari adanya keberagaman yang disebabkan oleh adanya kodrat alam. Jadi biarkan murid memiliki keunikannya sendiri-sendiri dan mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Kita juga harus berusaha menghargai potensi dan minat bakat murid. Jangan berharap padi akan tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya. Biarkan padi tumbuh menjadi padi dan jagung tumbuh menjadi jagung dengan tumbuh subur melalui proses pembelajaran dan pendidikan yang kita lakukan, dengan memperhatikan kodrat zamannya sesuai situasi dan kondisi di mana mereka hidup. Cara pandang saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, setiap murid memiliki latar belakang dan potensi yang berbeda, dan saya harus mampu mengembangkan potensi tersebut dengan cara pembelajaran yang sama. Yang kedua, pembelajaran akan dilakukan secara klasikal dengan metode pembelajaran yang relatif sama atau kurang bervariatif. Yang ketiga, pembelajaran lebih berpusat kepada guru atau teacher center. Yang keempat, murid lebih sering dianggap sebagai objek pembelajaran daripada subjek pembelajaran. Yang kelima, proses pembelajaran yang dilakukan cenderung satu arah dan lebih berfokus pada ketercapaian materi pelajaran. Keenam, pembelajaran dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 7. Pendidikan karakter sudah diterapkan melalui pembiasaan positif budaya sekolah. Tapi setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada perubahan pola pikir dan perilaku yang terjadi pada saya dalam memandang murid dan dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, setiap murid memiliki latar belakang dan potensi yang berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru harus mampu menuntun murid untuk mengembangkan potensi tersebut dengan cara atau metode yang berbeda untuk setiap murid dengan optimal dan siap menghadapi tantangan hidup yang ada di zamannya. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid. Murid harus dianggap sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Murid bukan kertas kosong yang harus diisi penuh dengan tulisan, tapi murid adalah kertas yang sudah berisi tulisan tipis. Tugas guru adalah menebalkan tulisan tersebut. Yang ketiga, dalam melakukan pembelajaran, guru harus menghamba pada murid. Guru harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid dengan mengembangkan metode pembelajaran yang variatif, berlangsung multi arah agar murid dapat termotivasi untuk belajar dan mampu mengikuti pembelajaran secara menyenangkan dan bahagia melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, pembelajaran harus menumbuhkan budi pekerti dengan melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang dilaksanakan secara terus-menerus dengan menerapkan konsep trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris, yang juga bisa dilakukan melalui penerapan pendidikan karakter. Yang kelima,
Dalam melakukan proses pembelajaran dan penerapan pendidikan karakter, kita harus tetap menerapkan semboyan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Berdasarkan pemikiran tersebut, saya mencoba untuk menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di kelas maupun di lingkungan sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di sekolah saya. Yang pertama, pembelajaran di kelas bisa dilakukan dengan cara berdoa dan membaca Al-Quran atau tadarus di awal kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melakukan diskusi, presentasi, atau melakukan praktikum. Pembelajaran komputer untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi agar siap menghadapi era industri teknologi 4.0. Memberikan penugasan dengan cara mengerjakan tugas yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi murid. Bisa dalam bentuk makalah, PowerPoint, video, atau audio. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penerapan pendidikan karakter dengan melaksanakan budaya sekolah seperti penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya bersih dengan melakukan piknik kelas dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Budaya disiplin dan tertib dalam menerapkan tata tertib sekolah. Menjaga dan merawat sarana prasarana fasilitas sekolah. Melakukan upacara bendera, melakukan sholat duha bersama, melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan keputrian dan sholat zuhur berjamaah, memperingati hari-hari besar agama seperti Maulid, Isra Mi'raj, dan hari-hari besar nasional seperti peringatan HUT RI, peringatan Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menumbuhkan budaya sosial dengan menyantuni anak yatim, memberikan bansos untuk bencana banjir atau longsor, melayat orang tua yang meninggal, atau menjenguk orang yang sakit. Selain itu, bisa juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami terdiri dari ekstrakurikuler pramuka, paskibra, ekskul PMR, ekskul rohis. Untuk di bidang olahraga ada ekskul futsal, tapak suci, taekwondo, poli. Untuk di bidang seni ada ekskul band, marching band, tari, dan paduan suara, dan ada ekskul prakarya dan kewirausahaan. Selain itu, bisa dilakukan pembinaan untuk murid-murid yang berprestasi untuk dipersiapkan mengikuti Olimpiade Sains atau FL2SN. Dan untuk pengalaman organisasi, anak-anak bisa menimba pengalaman melalui kegiatan OSIS. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta penerapannya di kelas dan di lingkungan sekolah. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.